itu 286 surah Al-Baqarah. Saya tunjukin ya. Itu ayat. Nanti saya masuk ke dalam original teksnya yang berbeda. Surat Al-Baqarah. Ini Pak Ustaz. Di dalam versi yang dipakai di Indonesia, jumlah ayat surah Al-Baqarah sorry, ini ya, ini surah Al-Baqarah ya. Sampai 286, tetapi yang dipakai di Maroko itu 285. Ini satu perbedaan. Ya. Oke, yang kedua, di dalam surah Al-Ahzab ayat 68, Al-Ahzab surah 37. Jadi kalau mau berbicara original teks, justru Al-Quran yang memiliki perbedaan ini, berbeda dalam original teksnya. Ya, silahkan. Mana originalnya yang berubah? Ini Pak Ustaz. Ya. Ini surah 33 ayat 68. Al-Ahzab ya? Iya Pak Ustaz. Coba Pak Ustaz lihat itu. Yang dipunya Pak Ustaz dan... Iya. Yang mana yang jadi masalah? Surah Al-Ahzab ayat 68. Kata-kata terakhir itu. Kasiron dan kabiron. Oh iya, kenapa? Ya kan berbeda Pak Ustadz original teksnya. Silakan. Mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan untuk edukasi lah di bawah. Silakan Pak Ustadz. Saya sudah tunjukin perbedaan jumlah ayat dan perbedaan jumlah dan perbedaan original teks. Silakan Pak Ustadz. Monggo. Anda faham arti daripada kabiron? Kasiron, faham? Paham. Besar dan banyak. Ya. Besar, banyak sama juga kan ya? Besar, beda. Ya. Beda. Kalau juga. Gini, sebentar. Kepala Pak Ustadz besar, kepala Pak Ustadz banyak. Itu beda. Itu beda. Iya. Jangan ini. Terus di sini di sini ya Tuhan kami tempatkanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Kutukan yang besar, kutukan yang banyak bisa sama atau bisa beda ini. Iya, kalau kita artikan kutukan yang besar atau kutukan yang banyak, ini bisa diartikan beda atau bisa diartikan sama? Beda. Besar itu berbicara tentang ukuran, banyak itu berbicara tentang jumlah. Berbeda, itu sangat-sangat berbeda. Saya sudah tunjukkan perbedaan original teks di dalam Al-Quran. Ya, malah nggak bisa kalau jelasin. dikutuk, ya begini Bang. Kalau dikutuk, ini secara logika dulu. Kalau dikutuk, silakan. Ya, kalau dikutuk, kutukannya besar atau kutukannya banyak, apakah ini bisa menjadi celah? Kalau ini berbeda? Beda Pak Ustadz. Kan banyak itu berbicara ini tentang banyak. jumlah. Tunggu. Gimana? Kutukan, tetap kutukan ya. Entah itu besar atau banyak kan seperti itu. Yang pertama. Ini secara logika dulu. Terus yang kedua, ini tidak membuang sama sekali, tidak menghilangkan sama sekali terhadap kemurnian Al-Quran, Bang. Kenapa? Karena tapi beda kan original teksnya kan? Tunggu dulu. Ya. Oh ya, silakan. Tunggu dulu. Di sini tetap berbicara tentang laknat. Ya. Yang mana laknat itu bisa diartikan kalau besar, ya. Kalau besar umpama laknatnya. Atau banyaklah. Nah, tetap kan yang dibicarakan adalah laknat. Laknat Allah. Kan seperti itu. Berarti bukan mengurangi seperti yang tadi, yang dituduhkan di Bible, yang aslinya dibuang. Kan seperti itu. Berapa banyak aslinya yang dibuang. Lagian Bang,
periwayatan ya, periwayatan dari Imam Nafi ya, seperti kan itu bicara masalah qiraah sab'ah ya, bicara masalah qiraah sab'ah yang tadi. Maka kalau kita bicara masalah periwayatan, mereka ini hanya berbeda dalam segi bacaan, bukan berbeda dalam segi arti, Bang ya. Sehingga kalau Imam Nafi di sana membawa dengan kabiro. Terus ada yang lain membawa dengan kathiron. Apakah ini merubah terhadap arti laknat? Kan tidak. Yang pertama. Yang kedua, ini bisa menjadi celah kalau umpama ini dibuang ya. Kalau umpama kathiron dibuang malah jadi laknat. Kan seperti itu. Ini tidak membuang, malah cuma mempermasalahkan antara arti lafaz kabiron dan kathiron. Kan seperti itu. Ya. Oke, sudah? Ya, sudah. Boleh saya ngomong? Oke. Jadi di dalam versi Wares dan versi Hafes, pertanyaannya terjadi tidak perbedaan original teks? Silakan Pak Ustaz. Tidak terjadi original teks. Oke. Tidak terjadi. Di dalam versi Pak Ustaz, apa? Al-Ahzab ayat 68, teks terakhirnya apa? Iya, kabiron. Di sini ya. Kasiron. Beda apa sama ya, kasiron dengan kabiron? Nah, oke. Beda apa tidak? Ya, beda. Secara lafaz beda, silahkan. Beda. Terus, apakah di sana menghilangkan laknat Allah? Apakah di sana menghilangkan laknat Allah? Itu konteksnya kan laknat. Kan tidak. Di sana tidak membuang kan ya? Tidak membuang kan ya? Hanya perbedaan kiroah, namanya kiroah bacaan, Bang. Ya. Iya, terjadi perbedaan original teksnya kan Pak Ustadz dalam dalam ayat kan itu original kan. Teks. Terjadi. Bukan membuang, ya. Bukan sekarang, membuang ayat, bukan merevisi ayat, Bang. Bukan merevisi ayat. Gimana? Itu bukan revisi, ya. Hanya perbedaan kiro atau kiroah. Apa kiroah itu? Kiroat itu sama dengan ini. Dalam masa Nabi Muhammad. Tidak usah muter kiro apa? Kiro itu apa? Sebentar dong, modalnya kiro itu. Aduh. Ya. Di masa Nabi Muhammad itu terjadi 7 kiroat berbeda. Benar gak Pak Ustadz? Terjadi 7 kiroat berbeda. Iya. Nanti saya jelaskan itu. Saya malah menjelaskan secara utuh. Kiroat itu apa? Saya tanya kiroat dulu. Artinya apa kiroat itu? Kiroat itu cara baca. Nah, kan cara baca saja. Bukan arti kan? Iya. Berbeda cara baca, bukan arti kan? Oke, pertanyaan saya, terjadi tidak antara Al-Quran versi di Indo? Oke, terjadi tidak perbedaan original teks antara Quran di Indonesia dengan Quran yang di Maroko, Hafs dan Wares? Di dalam Al-Azhar tadi terjadi tidak? Iya. Memang itu ada 7 bacaan. Ini saya beri ya teman-temannya. Ini saya beri penjelasan. Itu hanya dalam pengucapannya saja. Misal orang Madura bukan pengucapan original teksnya Pak Cahaya. Alhamdulillah. Pembacaan itu pembedaan kiroah, pembedaan pembacaan. Misal orang Madura mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, orang Jawa mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu bukan berarti kaf gitu loh. Oke, itu terjadi perbedaan arti apa sama? Sama artinya, itu tidak merubah artinya. Sama, oke. Kasirun dengan kabiron sama apa tidak? Makanya pengucapan, dengarkan dulu. Makanya pengucapannya yang berbeda. Aduh, nekat yang nyata, saudara. Bang. Gak bisa. Oke Bang. 7 bacaan itu bukan menghilangkan. Bentar. Bukan menghilangkan daripada original. Satu-satu. Siapa yang ngomong satu-satu? Bang, saya dulu. Oke. Itu bukan menghilangkan original teks. Beda dengan tadi, Bang. Dari tadi itu dihilangkan. Mana Pak Ustadz? Mana original teksnya mana yang berubah Pak Ustadz? Itu bukan menghilangkan, tapi hanya berbeda bacaan. Satunya kabiron, satunya kafiron. Ya. Iya, tunjukkan Pak Ustadz. Tunjukkan Alkitab terjadi perbedaan original teksnya, silakan Pak Ustadz kalau ada. Nah, bukan original teksnya dibuang, direvisi tadi. Tadi sudah saya yang mana original? Itu terjemahan Pak Ustadz. Itu terjemahan.
Yang 1928 itu sudah saya lihat. Pak Ustadz, itu terjemahan, Pak Ustadz. Saya tunjukkan original teks Al-Quran yang berbeda. Kalau bicara terjemahan, kan sudah saya bilang tadi. Saya punya 9 Al-Quran yang terjemahannya beda Cari semua. celah Al-Quran yang ada ulama yang berbeda dalam arti, kecuali di dalam masalah kiroah saja, bacaan saja. Cari ulama yang mengatakan atau cari di Al-Quran yang menjadi celah sampai ada hilangnya satu ayat umpama. Cari itu, silahkan. Oke. Saya tunjukkan bahwasanya di hadis ada ayat persusuan. Sekarang ditemukan tidak di dalam Al-Quran? Jangan kemana-mana dulu, Bang. Kata Pak Ustadz suruh cari gimana sih? Kata Pak Ustadz suruh cari gimana sih? Apa? Dan gini. Pak Ustadz suruh Saya sudah cari. Ya silahkan cari apa dipersilakan. yang Anda temukan yang tidak ada di Al-Quran, ternyata itu Al-Quran apa? Gimana? Enggak, silahkan cari kalau ada di Al-Quran yang dibuang, yang direvisi. Iya. Silahkan. Ayat rajam dan ayat persusuan tidak ada di Quran. Persusuan Itu orang dewasa. masuk nasakh mansuh. Ini masuk pada nasakh mansuh. Tahu nasakh mansuh? Tahu. Nasak Apa mansuk nasakh itu itu adalah nasak mansuk itu adalah ada ayat yang dimansuk. Apa itu? Dibatalkan. Siapa yang berhak membatalkan? Ayat berikutnya Muhammad juga. Ya, yang berhak membatalkan siapa? Nabi lah Pak Ustadz. Masa kita gimana sih? Ini tidak paham kan? Terus siapa yang berhak? Terus siapa dong yang Nasakh berhak? mansuh itu, Bang, nasakh mansuh itu bisa nasakh dari ayat dan dengan ayat, dari Allah dengan Allah artinya perkataan Allah dinasakh dengan perkataan Allah sendiri. Jadi masalah ini tidak. Terus ada yang dinasakh dengan hukum yang ditentukan oleh Nabi Muhammad. Bisa? Oke? Apakah ini bisa? Apakah ini jadi masalah? Ya tidak jadi masalah, karena kata Allah, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu semua wahyu. Berarti ini secara tidak langsung dinasakh oleh Allah sendiri. Oke, Itu sudah. masuk pada nasakh. Saya kira mau menampilkan seperti tadi yang memang untuk disimpan agar tidak dibaca. Ini kalau dalam Islam ayat yang dinasakh apa saja dijelaskan, Bang. Bukan disimpan, dijelaskan. Ada itu dijelaskan, Bang. Ayat rojam dijelaskan. Ini nasakh mansuhnya. Mau saya buka kitabnya, Bang? Bab nasakh mansuh. Tidak usah ya. Anda nanti bingung. Iya. Bukan. Kita kan sudah. Oke, kita kan sekarang saya tanya sekarang. Sebentar Sudah dong. dijawab tadi Baca. ya. Saya Baca tanya ya sekarang. Sebentar dulu. Bentar. Iya, Ini apa. room kami. Ini room Ya kami. silakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu hanya perbedaan pengucapan saja, perbedaan pembacaan saja. Seperti contoh yang saya sampaikan. Maknanya beda juga kan? Bentar. Iya, maknanya beda kan? Orang mengatakan alhamdulillah di daerah Jawa sama dengan alhamdulillah di daerah Madura. Cuman perbedaan pengucapan. Ya. Itu tidak Sekarang terjadi saya tanya. perbedaan makna, Pak Ustadz. Pak sekarang Fajar, saya itu tanya. tidak terjadi perbedaan makna. Yang saya Sekarang saya tunjukkan tanya. tadi, terjadi perbedaan makna, terjadi perbedaan original teks. Alhamdulillah kalau dihurufkan itu bukan hak tapi kaf. Alhamdulillah, tapi pengucapannya yang berbeda. Maksudnya itu sama. Gitu loh maksudnya. Iya, maksudnya sama. Tapi Udah yang ngerti saya kan? tunjukkan tadi terjadi perbedaan makna dan teks. Nah makanya Besar dan banyak. besar dan banyak itu hanya terjadi pengucapan. Maksudnya itu berbeda, ya. Pak Berbeda dalam Fajar punya pengucapan, tangan ya. besar dengan Pak Fajar punya tangan banyak, itu sangat jauh. Antara banyak dan banyak. Sekarang antara saya banyak tanya. dan besar Oke, itu. saya tanya tentang sekarang. Sekarang saya tanya, quantity. bentar. Sebentar. gantian Bentar saya tanya. ngomongnya, Saya tanya Ustaz. sekarang. Udah. Jangan ganu. Kok udah Sekarang saya gimana tanya. sih? Carikan. Kok udah terus? Carikannya. Ini saya tanya. Carikan teks aslinya kata Rasul dan Nabi. Silakan.
Kok jadi Rasul? Ini kita lagi bahas perbedaan original teks, tiba-tiba ke Rasul. Apa sih Pak Ustadz Fajar ini, Bible teman-teman? Anda ada kata Rasul dan Nabi. Tiba-tiba di Bible Anda, Rasul dan Nabi, di Bible gimana sih? Anda ada kata Rasul dan Nabi di terjemahannya. Carikan teks aslinya yang mengarah pada itu. Silakan. Ini kita bahas original teks yang berbeda, nggak nyambung tiba-tiba ke Rasul dan Nabi. Astaga. Bang. Silakan, jadikan. Neka, udah. Fajar. Ini berbicara tentang keaslian teks, silakan. Bang, biar Anda tidak mencela-mencela ke sana ya. Biar tidak mencela-mencela terhadap bacaan tersebut. Ini di Sahih Bukhari, Aqra'ani Jibril ala harfin. Jibril, kata Rasulullah, membacakan Al-Quran. Itu Sahih Bukhari apa? Itu kok ditulis sendiri Sahih Bukharinya Pak Ustadz? Dengarkan ya, dulu. Silakan. Nanti saya ambilkan kitabnya ya. Ya, silakan. Jibril membacakan Al-Quran padaku atas satu huruf. Faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufin. Jadi ini cara itu baca saja ya, Pak Ustadz, ya. Yang Pak Ustadz tunjukkan itu apa? Tunggu dulu, dengarkan. Siap. Sorry. Lanjut. Di sini Jibril membacakan ayat pada Rasulullah, membacakan Al-Quran, huruf Al-Quran pada Rasulullah, satu huruf. Kemudian Rasulullah meminta pada malaikat Jibril agar diturunkan dan ditambah bacaan tersebut, cara bacanya. Ini cara baca, ya, bukan arti, cara baca. Sehingga wa yaziduni ditambah hatta intaha ila sab'ati ahrufin, sampai pada 7 huruf. Pantasan 7 qiraatis sab'ah, disebut qiraatis sab'ah, yaitu 7 huruf. Itu data apa ya Pak Ustadz yang Pak Ustadz tunjukin? Itu ada dalil ya, kalau dalam Islam ada dalil. Sekarang kalau yang Pak Ustadz tunjuk tadi itu apa ya? Tunggu dulu sebentar. Oh iya, silakan. Kalau dalam Islam jelas ada dalil, ada perbedaan, jelas ada dalil dari Rasulullah. Kalau ini kata Yohanes, dalilnya dari mana? Oke, itu yang Pak Ustadz ketik tadi itu dari mana ya Pak Ustadz sumbernya ya? Kok tulis sendiri ya? Ambilkan kitabnya dulu ya, biar Anda percaya. Oh, boleh. Kayaknya ya teman-teman itu tadi ditulis sendiri sama Pak Ustadz di kertas, tapi nggak tahu ya. Mungkin saya salah lihat, nggak tahu ya. Maklum lah ya, saya udah tua gitu ya teman-teman. Kadang penglihatan agak buram. Ya, namanya juga sudah berumur ya teman-teman ya. Saya nggak tahu apa itu ditulis sendiri atau dalil. Ya mohon maaf kalau penglihatan saya kurang jelas atuh, maaf ya. Jangan typingnya yang baik-baik teman-teman ya. Ini Pak Ustadz Raden ini orangnya baik kok. Saya hormat ke beliau. Makanya ketika beliau ngomong itu saya diam gitu. Karena saya begitu menaruh rasa respect ya kepada beliau. Tapi ya wajar lah ya, namanya kita masih berbeda itu terjadi muter-muter, terjadi hal-hal yang mungkin kurang sepakat, itu biasa saja ya. Tapi saya harap teman-teman jangan jangan menghujat Pak Ustadz. Dia baik kok orangnya. Saya tahu beliau ini baik. Jangan teman-teman ya. Kita harus menunjukkan ke saudara-saudara kita, kita sangat respect kok ke mereka. Kita umat Islam itu tidak diajari untuk berdusta dalam segala hal. Ini Sahih Bukhari ya. Ya, kitabnya ada di jilid ketiga ya, Sahih Bukhari. Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari. Saya baca ya Bang. Oke. Ini ada ya, di hadis 4991 ya. Dalam ini, bab apa itu Pak? Haddatsana Sa'id, dengarkan. Ini babu unzilal Quran ala sab'ati uhruf. Faham tidak? Anda tidak akan faham juga ini. Nah, ini ya, haddatsana Sa'id.
bin Uqair qala haddatsani Uqail. Jadi jelas kalau Islam ini Bang ajarannya. Jadi ada yang periwayatannya ya. Meriwayatkan dari Sa'id bin Uqair, meriwayatkan dari Uqail, dari Ibnu Syihab qala, Ibnu Syihab berkata, haddatsani Abdullah bin Abdullah anna Abdullah di sini bin Abbas radhiyallahu anhuma haddatsahu anna Rasulullah Rasulullah berkata aqra'ani Jibril ala harfin, atas satu huruf. Jibril pertama menurunkan ayat Al-Quran atas satu huruf. Kemudian farajatuhu itu yang dibaca saya tadi ya. Jadi bukan nulis sendiri saya. Farajatuhu, kemudian aku minta pada Jibril. Terus Jibril kembali agar ditambahi falam azal astaziduhu wa yaziduni, kemudian diberi tambahan aku sampai hatta taha ila sab'ati ahruf, sampai 7 huruf di dalam bolehnya membaca Al-Quran sampai 7 huruf. Makanya ada 7 pendapat di sana. Ada Nafi, ada Asim, ya ada Wars, seperti itu. Itu Bang, sesuai dengan hadis. Jadi Imam Nafi bukan ngarang-ngarang, tapi dari Rasulullah dari Allah dari malaikat mengutus pada malaikat Jibril. Itu Bang kalau dalam Islam. Oke. Sekarang Pak Ustadz, saya sudah mendatangkan data loh. Sekarang ya. Anda datangkan datanya. Yohanes itu dibawa dari siapa ke siapa sampai ke Yohanes. Oke, saya tunggu Bang. Oke, jadi gitu ya teman-teman, terjadi perbedaan original text antara Al-Quran ya. Sekarang kita akan jelaskan ya teman-teman tentang Alkitab ya. Lagi nih. Loh, kan udah saya tunjukkan tadi Pak Ustadz. Kan sudah saya tunjukkan. Apa itu sudah saya bantah dengan hadis Rasulullah. Ya, terjadi. Coba jawab dengan jujur. Terjadi tidak perbedaan original teks antara Al-Quran versi Waras dan Hafaz yang dipakai di Indonesia dan Maroko? Terjadi tidak? Silakan. Ya, tapi itu dari Allah. Terjadi. Kan dari Allah. Apa masalahnya? Kan dari Allah. Ada bukti. Beda halnya dengan Yohanes. Jadi itu ya teman-teman ya. Aduh, dari ternyata, mana itu kalau bukan karangan? Saya tanya, buktikan, bandingkan dengan Al-Quran yang Anda tuduh, yang jelas-jelas itu dari Allah ya. Iya. Jelas itu ternyata dari Allah, teman-teman ditambah oleh Allah. Sekarang ini Bang, buktikan dari mana Yohanes berkata. Ternyata teman-teman. Dari mana ini dasarnya? Kalau ini benar-benar dari Yohanes atau ini benar-benar dari Injil, dari mana ini riwayatannya? Oke, ternyata teman-teman di dalam Al-Quran itu terjadi perbedaan original teks. Jadi klaim selama ini bahwasanya sebentar Pak Ustaz, sebentar dong. Ini gimana sih, nggak boleh ngomongnya gantian? Saya udah dengerin Pak Ustaz. Jadi pada dalil tadi tidak mau. Oh, Al-Quran mau disesuaikan tergantung pikiran daripada Bang Haji atau Oten. Oke, saya izin ngomong ya Pak Ustadz. Boleh? Ya silakan. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan dari diskusi saya dengan Pak Ustadz terkait Al-Quran ini, kok kenapa di-mute sih? Kok saya di-mute? Saya udah dipersilakan ngomong. Gimana sih? Ini belum akhir, jangan menyimpulkan. Tadi sudah bawa data-datanya, silahkan jawab pertanyaannya. Oke, ya saya selesaikan ya. Boleh saya ngomong ini kan, Pak Ustadz? Iya, silahkan jawab. Oke. Ternyata teman-teman di dalam Al-Quran itu terjadi perbedaan original teks antara Maroko dan Indonesia. Artinya klaim selama ini bahwasanya Al-Quran itu satu seluruh dunia terbantahkan malam ini dengan pembuktian data. Di dalam surah Al-Azab. Sebentar dong. Membuat sendiri. Aduh, disuruh bantah. Malah menyimpulkan seenak jidatnya yang kayak itu. Lah ini gimana sih Pak Ustadz? Ini Pak Ustadz ngomong. Biar tidak goyang saudara ini saudara. Ini Pak Ustadz ngomong. Pak Ustadz ngomong saya dengerin. Pas saya ngomong dipotong. Ini gimana sih Pak Ustadz? Perbedaan itu Anda tidak ngerti.
sudah mendatangkan daripada dalil dalam Islam yang sudah Ini gimana jelas sih ceritanya? Kok saya nggak boleh dari ngomong? Allah, dari Rasulullah, malaikat Jibril. Ini kok saya nggak boleh? Ada sanadnya. Kok saya jadi? Kok saya nggak Pak Ustadz ngomong panjang lebar tadi saya nggak pernah potong loh Pak Ustadz. Saya biarkan. Kalau misalkan ada yang tidak benar, ya, nanti jangan potong ya. Nanti jangan potong ya. Saya ngomong silakan. Masalahnya Anda itu menyimpulkan apa yang Anda sampaikan. Ini gimana masalahnya sih? Itu jadi silakan dulu lah. Nanti saya ngomong, silakan. Masalahnya, bentar dulu. Jangan dibiarkan seperti ini, jangan dibiarkan Ustaz. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan, nanti kita jangan dibiarkan. Bahaya Pak Ustaz kalau dibiarin. Nanti kita bantah. Masalahnya yang Anda simpulkan itu. Iya. Nanti kita lihat Bang Fajar apakah dia benar-benar mau mendengar. Nanti silahkan. Oke, silahkan. Oke. Saya mute. Kalau sudah selesai kasih tahu nanti ya. Ya, sebentar ya Pak Ustadz, saya bawakan dalilnya ya, bahwasanya terjadi perbedaan original teks di dalam Al-Quran tadi. Saya takut nanti kalau dibilang, oh ini memfitnah gitu ya. Jadi kita harus datangkan ini teman-teman ya. Datangkan original teksnya. Jadi teman-teman ya, ini adalah Al-Quran yang dipakai di Indonesia. Ya, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu terjadi perbedaan original teks. Saya akan bongkar di roomnya Pak Ustadz Raden. Makasih waktunya Pak Ustadz Raden ya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-68 di kata terakhir ini yang dipakai di Indonesia ya. Yang dipakai di Indonesia itu berbunyi kabiron. Artinya apa? Artinya besar. Ternyata teman-teman, Al-Quran yang dipakai di Maroko, ya, surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 68, ya, ayat yang sama, ayat 68, ditulis di sini kasiron, artinya banyak. Jadi Pak Ustadz sudah mengakui tadi ya teman-teman bahwasanya terjadi nih perbedaan original teks antara Quran yang dipakai di Indonesia dan yang dipakai di Maroko. Kesimpulannya apa? Nanti mungkin Pak Ustadz bisa luruskan kalau salah. Kesimpulannya apa? Klaim selama ini bahwasanya seluruh Quran di seluruh dunia sama titik sama ini ternyata terbantahkan dengan data yang saya tunjukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam versi yang dipakai di Maroko, surah Al-Baqarah, teman-teman perhatikan. Surah Al-Baqarah itu totalnya, ya, jumlah ayat surah Al-Baqarah di dalam versi Maroko itu 285. Tapi kalau yang di Indonesia, teman-teman perhatikan dengan baik, kita akan tunjukkan kepada saudara-saudara kita ya. Al-Baqarah yang dipakai di Indonesia, jumlah ayatnya 268. Perhatikan teman-teman, 268. Jadi ini terjadi perbedaan dua yang sangat-sangat berbeda. Silakan Pak Ustadz. Loh, kok Pak Ustadz itu, kok Pak Fajar kabur ya teman-teman ya? Pak Fajar kayak nggak tahan denger narasi kita ya. Dia pergi ya. Silakan Pak Ustadz. Silakan. Sekarang dengarkan ya. Jadi beginilah saudara, cara mereka itu memframing. Anda mute sekarang. Itu cara mereka memframing. Apakah ini bisa kita tidak bisa kita katakan fitnah? Jelas fitnah. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwasanya ini diartikan sebagai revisi. Diartikan perbedaan qiraat tersebut diartikan sebagai revisi. Sedangkan revisi, dia paham arti revisi. Revisi itu ya dirubah. Itu revisi, dirubah. Ingat, dibuang, ya, dibarukan. Itu revisi. Sedangkan dalam Al-Quran, semenjak turunnya ayat Al-Quran sampai sekarang 7 bacaan itu tidak mengalami revisi mulai diturunkan ke Rasulullah sampai sekarang. Perbedaan tersebut ya berbeda tergantung daripada pertama kali Al-Quran disebarkan. Nah, dibacakan Al-Quran. Tergantung daerah tersebut mengikuti bahasa apa.
Itu ya. Makanya kalau mengatakan itu revisi itu jelas adalah fitnah. Dan ini fitnah daripada mereka yang nyata. Ini fitnah dari mereka yang nyata. Meskipun saya datangkan tadi ya, saya datangkan tadi dalil daripada Sahih Bukhari, tetap saja mengatakan ini revisi. Nah, kan ini namanya, ya maaf, kalau ini dikatakan kurang akal, mau kita katakan apa, saudara? Di Bible, saudara, kalau dikatakan mengalami revisi, kalau Al-Quran tidak bisa ya, mengalami revisi tidak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran terjaga mulai dulu sampai sekarang. Al-Quran bersanad. Al-Quran bersanad, rawinya jelas. Ya, rawinya jelas, dijaga dengan ketat Al-Quran. Kalau saudara, ya, kalau di dalam Bible umpama mengalami revisi, contoh seperti Keluaran, Bible Keluaran 19:28 ya, itu mengalami revisi dan dibuang ya. Contoh seperti yang tadi dibacakan, yaitu apa? Kata Yesus, istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat nggak usah di ini tidak ada di Bible, lalu ada di Google, di YouTube ada. Terus ini bagaimana caranya membantah? Sanadnya memang tidak ada, ya. Sanadnya memang tidak ada. Bagaimana caranya dia membantah? Sanadnya dari siapa? Bahkan ketika mereka ditanya, saudara, ketika mereka Biblenya dibantah, saya tidak percaya itu kitab suci. Kenapa? Karena satu, dari siapa dia tahu kalau itu memang benar-benar perkataan Yohanes, benar-benar perkataan Markus, Matius, atau kalau itu benar-benar datangnya daripada Yesus. Saya tidak percaya itu. Lalu bagaimana cara membuktikannya? Apakah dengan itu ditemukan itu dari pendeta-pendeta? Lah, pendetanya punya karya apa? Pendetanya dari mana periwayatannya? Kalau di Islam jelas namanya siapa? Ya, tadi saya sebutkan salah satu contohnya. Kalau masalah banyaknya ayat tadi berbeda, apakah banyaknya ayat itu ada yang hilang? Pertanyaannya di sana. Apakah ada yang hilang? Tidak ada, hanya di sana perbedaan tanda wakaf. Contoh, seperti di Fatihah. Itu berbeda ayat, saudara, banyaknya. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6. Tapi melihat daripada apa? Ayatnya tetap. Tanda wakaf, cara berhenti. Ini wakaf saja tidak akan paham. Bukan Al-Quran kan seperti itu. Jadi jelas ya. Al-Quran bukan mengalami revisi, memang turunnya itu sudah berbeda cara baca, lahjah, cara baca tergantung daripada apa? Tergantung daripada daerahnya cara baca yang seperti tadi Ustaz Fajar jelaskan. Seperti itu, silahkan. Oke, jadi Pak Ustadz, ini disclaimer ya teman-teman. Tadi saya nggak ada bilang Al-Quran direvisi ya. Yang saya katakan adalah Al-Quran seluruh dunia itu terjadi terjadi perbedaan original teks. Tapi nggak apa-apa ya, kita maklum Pak Ustadz bilang kita revisi, itu haknya Pak Ustadz lah, kita maklumi saja ya. Oke. Selanjutnya ya, saya akan tunjukkan lagi nih Pak Ustadz. Bahwasanya ada, ya Pak Ustadz, saya tunjukkan. Ini buku Fikih Islam, Mazhab dan Aliran, karya siapa ini? Profesor Dr. Muhammad Abu Zahra. Saya tunjukkan ISBN-nya Pak Ustadz ya. Biar ya, ini menunjukkan legalitas buku yang saya tunjukkan. Apa di dalam buku ini dikatakan? Di dalam halaman 420 dikatakan begini teman-teman. Perhatikan dengan baik ya teman-teman. Teman-teman di bawah catat dan perhatikan. Di dalam halaman 420 dikatakan begini. Al-Kulaini menyebutkan Al-Fajar Siddiq, seorang keturunan Siddiq. Apa ini Siddiq? Orang yang paling jujur. Bahwa ia memandang ada kekurangan dalam Al-Quran. Kata Ali Muhammad, keluarga Muhammad, telah dibuang dari Al-Quran di banyak tempat. Contoh, berfirman, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu.
dan dari Tuhanmu. Dan jika kita tidak kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Al-Maidah ayat 67. Menurutnya setelah kata mim rabika dari Tuhanmu, ada kata ali firman Allah, dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui di tempat mana mereka akan kembali. Jadi menurut buku ini teman-teman, menurut buku ini ya, Profesor Dr. Muhammad Abu Zahra yang memiliki legalitas atas bukunya, ya, ternyata Al-Quran memiliki kata-kata yang dibuang. Silakan Pak Ustaz. Aduh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidhun. Kata Allah. Al-Quran aku turunkan ya, dan Al-Quran terjaga kemurniannya, itu kata Allah. Lalu Anda membantah dengan buku itu tanpa adanya sanad. Dia mengatakan dari siapa? Apakah benar dari Rasulullah? Apakah benar ada sanad dari Rasulullah? Bang, maaf Bang ya, saya tidak kenal buku itu Bang ya. Saya pegangannya bukan buku Bang, ya silahkan. Yang tadi Bang, tolong dijawab. Bebel Bang ya, kalau Bebel itu ya di apa? Kalau Bebel diragukan Bang keasliannya, atau diragukan banyak yang dibuang, yang disimpan seperti tuduhan Al-Quran, ya coba buktikan Bebel itu hasil yang sambung ke Yohanes dari mana Bang? Ini belum dijawab. Silahkan Bang, kalau tidak bisa jawab ini Bang. Oke. Saya jawab. Ya, saya kalau Alkitab saya tidak tahu. Dan Alkitab pun Bang, ada dalil tidak bahasa Alkitab. Kok niru-niru Al-Quran? Sebentar ya Pak Ustadz, ini saya bukain dulu ya. Lagi-lagi ya teman-teman, inilah ya saya nggak tahu ya apa bahasanya ini ya. Kalau saya ngomong terus pakai data, tetapi ya saya nggak tahu apa yang dilakukan Pak Ustadz. Tapi tetap saya menaruh respect yang setinggi-tingginya kepada Pak Ustadz. Lagi-lagi saya akan menjawab beliau dengan buku ya teman-teman. Ini 4 Injil dan Amanat Agung karya Thomas Swank. Ini legalitasnya ya. Di dalam buku ini, di halaman 27, dia menuliskan di sini, Injil Matius, penulisnya Matius, waktu penulisannya tahun 50 sampai 52, pembacanya Kristen Yahudi. Ya, Injil Lukas, Markus, Yakobus, Yohanes. Ini ada data. Lagi-lagi, ya saya nggak tahu ya Pak Ustadz ini mau menjawab saya dari tadi nggak pernah keluar data gitu. Tapi nggak tahu ya metode yang dipakai Pak Ustadz ini bagaimana. Silakan Pak Ustadz. Makanya kalau Islam jangan bandingkan dengan Kristen yang pantas diragukan, yang cukup membawa daripada fikih. Islam buku, mazhab dan aliran katanya. Pengarangnya itu saja dan tidak menyebutkan sanadnya kemana. Islam itu Bang ya bersanad kata laulal isnad ya, andaikan tidak ada sanad laqala masya'a laqala man sya'a masya'a. Maka artinya orang akan bebas berbicara seenak pikirannya sendiri Bang. Seperti itu. Coba yang saya tanyakan, contoh seperti ini Bang. Di Bebel, apakah di Bebel ada penjagaan seperti ini? Kalau di Islam, maka ini per orang Bang. Ini dapat dari mana perkataan Yohanes umpama? Ini dapat dari mana perkataan Nabi? Maka di sini Bang ada mata rantai. Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar dapat dari mana? Bin Ubadah. Muhammad bin Ubadah.
Ruh bin Ubadah dapat dari mana? Ali bin Suwaid bin Manjuf. Terus dapat dari mana? Abdillah di sini Abdullah bin Buraidah. Seperti itu sampai ke Rasulullah. Seperti itu bukan menunjukkan ini saya punya kitab 4 Injil. Ini kalau Injil Markus ini ditulis oleh seorang pendeta Yahudi. Namanya siapa? Tidak jelas lagi. Mata rantainya yang sampai abang sekarang dari mana? Kalau kita punya mata rantai seperti itu bang. Minimal ada 5 orang lah yang meriwayatkan. Seperti itu bang. Kalau kita punya bang Bukhari. Bukhari punya. Itu ya daripada Imam Bukhari sampai ke Rasulullah. Yang seperti itu yang data bang, maka tidak bisa kita tuduhkan ini palsu, tidak bisa. Kalau ada nuduh tapi tidak ada data, tidak ada periwayatan, itu pantas dicurigakan bang. Seperti itu silahkan. Ya. Pertanyaannya, Muhammad kenal gak sanad-sanad yang Pak Ustadz sebut tadi? Seperti Bukhari dan di bawah-bawahnya. Muhammad kenal gak Pak Ustadz? Ya nggak kenal karena mereka beda zaman Pak Ustadz. Makanya jadi ketika Pak Ustadz bilang ini sampai ini sampai. Nabi Muhammad nggak kenal sama mereka Pak Ustadz. Ya kan betul kan Pak Ustadz. Bukhari itu orang Uzbekistan, lahir di tahun 810 Masehi. Nabi Muhammad sudah meninggal tahun 672 Pak Ustaz. Ada 210 tahun. Muhammad gak kenal Bukhari Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Sudah ya. Begini. Ya bagaimana wong dia bukan sahabat. Gini bang, cara menjaga di dalam Islam ya, kalau dalam hadis ada namanya mustalah hadis. Maka Imam Bukhari meriwayatkan dari siapa? Meriwayatkan dari orang yang pastinya orang tersebut telah mendapat ya legalitas terpercaya dari Imam Bukhari, hafalannya kuat dan juga adalah adil, tidak suka berbuat dosa. Ini sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam mustalah hadis. Contoh, pertama harus adalah, tidak suka berbuat dosa, orangnya warok, hati-hati. Ya, terus harus sikoh. Apa itu sikoh? Terpercaya, tidak pernah berdusta, tidak pernah menyimpan, bukan seperti bapak-bapak pendeta yang mereka tidak menjelaskan semuanya tentang isi daripada Alkitab. Terus hafalannya Imam Bukhari, ada yang mengatakan Imam Bukhari ini hafal 600 hadis. Adakah yang seperti itu? 600.000 hadis. Ada yang mengatakan 600.000 hadis, ada yang mengatakan 300 hadis. Itu minimal bang, yang kita ambillah 300.000. Itu cara menjaga, artinya kalau orang tidak cekatan bang, kalau tidak cekatan, ini bagaimana mau dipercaya? Bisa jadi ini hilang hafalannya. Kan seperti itu. Iya. Tapi kalau sudah cekatan, ini bisa dipastikan ini benar. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari salah satunya, terus dari satunya sampai ke Rasulullah. Itu yang kami minta bang. Coba Anda datangkan. Ustaz, sebentar Pak Ustaz. Siapa? Syaratnya seperti apa? Coba. Apa standar yang apa standar yang Bukhari pakai untuk mengetahui ini orang nggak pernah bohong? Apakah Bukhari mengetahui sepanjang kehidupan orang ini? Terus dikatakan tadi, orangnya tidak pernah berbuat dosa. Loh, Pak Ustadz, udah kayak Allah dong Bukhari. Ini orang nggak pernah buat dosa, tahu segalanya dong berarti kehidupan orang itu. Ini gimana sih ceritanya? Sudah. Saya tidak mau bicara dengan orang mincelek. Saya jelaskan terakhir ya. Bagaimana? Sudah Pak Ustadz, Anda tidak bisa. Saya salah apa Pak?
Saya apa, Pak Ustaz? Iya, nanti dengarkan ya. Kalau masih ngeyel, berarti Anda cuman bermodal ngeyel. Begini ya. Ngeyel Imam sih, Pak Bukhari Ustaz? tahu dari mana kalau ini tidak pernah berbuat dosa? Bang, orang itu tidak bisa berbuat dosa, tidak sering berbuat dosa atau tidak pernah berbuat dosa. Orang itu siqah, terpercaya, itu ada masyhuril adalah, ada masyhuril siqah, ya. Masyhur sudah terkenal, Bang, di masyarakat, dikenal bahwa orang ini wara, orang ini sangat hati-hati, orang ini tidak pernah ke diskotik, orang ini tidak pernah makan babi. Kan nggak ada diskotik zaman dulu, Pak Ustaz. Bang. Berarti kalau akan masih mungkin pernah ini ke sudah ngeyel, berarti mereka nggak akan mungkin pernah ke diskotik, Pak Yohanes Ustaz. ini bisa dipercaya dengan cara apa? Buktikan Yohanes bisa dipercaya Injil itu dari jalur apa? Minimal kalau Islam minimal, oke lah. Kalau Islam Anda tuduh seperti itu, minimal kalau Islam dijaga dengan ketat ya. Kalau Islam minimal dijaga dengan ketat. Sekarang mana penjagaan daripada Injil? Silahkan. Siapa yang meriwayatkan Injil? Saya tanggapi dulu ya. Oke. Jadi ketika Pak Ustadz bilang mereka ini nggak pernah ke diskotik, ya iya dulu kan belum ada diskotik, Pak Ustadz. Gimana sih? Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalem ya, kita akan jawab Pak Ustadz ya. Walaupun Pak Ustadz tadi mungkin saya nggak tahu ya apakah teman-teman mendapatkan jawaban dari teman-teman dari Pak Ustadz atau tidak ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman mendapat jawaban atau tidak. Tapi saya ya belum lah. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kita jawab aja Pak Ustadz ini ya. Oke, apa sih legalitas dari Yohanes? Oke, kita akan tunjukkan kepada Pak Ustadz ya. Di dalam Wahyu 1 ayat 11 dikatakan begini. Tulisan merah ini perkataan Yesus, Pak Ustadz, perhatikan. Apa yang telah engkau lihat, tuliskan di dalam sebuah kitab. Yesus sendiri mengatakan, apakah ada Muhammad menyuruh menulis kepada sahabat atau kepada orang-orang ini tadi? Coba Pak Ustadz kasih saya datanya, silakan. Punya saya belum dijawab, sudah bertanya lagi. Pokoknya ini terus bertanya. Punya saya tidak dijawab. Ustadz, ini udah saya jawab, Pak Ustadz. Yesus sendiri memberikan legalitas, Pak jawab Ustadz. dari tadi. Kan saya udah kasih legalitas Yohanes, Pak Ustadz. Ya. Yesus berkata, apa yang itu engkau lihat? bisa dipercaya. Dari mana itu dasarnya? Ini perkataan Yesus, Pak Ustadz, di dalam Alkitab. Ya dari Pak mana Yesus berkata seperti itu, Anda tahu? Astaga, gimana sih Pak Ustadz? Itu dituliskan dari mana oleh Anda tahu? Yohanes. Kalau saya tahu dari Imam Bukhari dari atasnya terus sampai ke Rasulullah. Itu ya, dari mana Anda tahu? Nabi Muhammad menyuruh menulis Enggak, yang tadi Al-Quran Anda tahu dari mana? Ayo, saya tanya yang tadi. Kok Anda dari selalu Alkitab. saya pertanyaan ini? Coba. Dari Iya, Alkitab. itu perkataan Yesus saya tahu di buku itu. Terus Dari Alkitab. Dari mana Anda itu tahu? Dari Alkitab. Iya, Alkitab itu benar perkataan Yesus dari mana? Loh, Alkitab ya pasti perkataan Yesus, Pak Ustadz. Ini loh, apa yang telah kau lihat? Bahaya. Loh, gimana sih Pak Ustadz ini? Sekarang Pak Ustadz coba, perintah Nabi Muhammad suruh nulis Al-Quran mana? Coba. Iya. Suruh tulis Al-Quran mana? Saya tidak mau Perintahnya. jawab. Saya marah jawab. Ini saja. Anda Nggak mau jawab. Kasih saja. Anda tidak terjawab, Bang. Ya sudah. Iya. Ya sudah. Oke. Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Gimana Pak Ustadz? Kita nggak apa-apa ya teman-teman. Pak Ustadz nggak mau jawab ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman jangan menuntut Apanya Pak nggak Ustadz mau berlebihan. jawab? Kalau saya ini Bang, saya datangkan Bang satu kali lagi ya. Nanti jangan tanya lagi. Anda buktikan dulu Yohanes Anda. Kalau saya pertama turunnya wahyu, haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Ustaz, yang saya tanya Qala Nabi Muhammad haddatsana menyuruh nulis Sufyan. Al-Quran, Pak Ustaz. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Waqad an-Nabi yaqulu ya al-Labni mas يقول سمعت عمر بن خطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Nah, ini Bang sudah jelas kalau saya Bang ya. Mana perintahnya Pak Ustaz? Suruh tulis Al-Quran mana perintahnya? Oke, Kak, saya jelaskan ya. Nah,
Pertama Ya. turunnya Pakai data wahyu ya Pak Ustadz kalau pertama ada ya. turunnya Silakan. wahyu. Ya, kabar pertama turunnya wahyu. Haddatsana Abdullah. Pertama turunnya wahyu dari Allah itu Abdullah bin Yusuf. Qala. Terus berkata Abdullah bin Yusuf, akhbarona Malik, mengabarkan dari Malik, dari Hisham bin Urwah, dari Sorry, Pak Ustadz, itu tadi hadis apa ya Pak Ustadz? Saya dari pengen catat Siti Pak Ustadz. Aisyah, tunggu. Dari Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an bahwa kaifa ya'tikal bagaimana cara turunnya wahyu? Faqala ya Rasulullah, faqala Rasulullah ahyanan ya'tina mithla solsolah. Jadi pertama turunnya wahyu itu jelas ada riwayatnya Bang. Ya, pertama turunnya wahyu. Sekarang itu perkataan Yesus dari mana Anda tahu Bang? Yang saya tanya Pak Ustadz, perintah Nabi Muhammad menulis Quran itu mana? Ya Allah. Saya tahu yang Pak Ustadz buka tadi itu ada di Bukhari 3, Bukhari Ya sudah. 467. Coba buktikan Perintah dulu, Nabi Muhammad ya. menyuruh Quran. Nanti saya tulis jawab di mana, punya Pak Anda, Ustadz? ya. Coba saya buktikan dulu punya Anda. Pertanyaan saya satu saja belum Anda jawab. Anda sudah saya ini, Pak jawab Ustadz. beberapa kali pertanyaan dari tadi. Seperti Ini, itu. Pak Ustadz. Saya sudah tanyakan, Anda percaya dari mana itu? Oke, ya saya jawab ya. Ini perkataan Yesus langsung kepada Rasul Yohanes, bahwasanya apa yang telah engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Nah, saya berarti juga Anda sezaman dengan Yohanes. Gimana? Gimana Pak Ustadz? Anda Gimana? nututi Yohanes, langsung mendengar dari Yohanes sendiri. Betul. Mendengar dari Yohanes sendiri. Yohanes Hebat. dengan Yesus itu sejaman Pak Ustadz. Hah? Yohanes dengan Yesus itu sejaman. Allah sezaman. Terus kalau itu perkataan Yohanes benar, dari mana? Lah ini Ngomong-ngomong, sudah ada di dituliskan tangan dalam Anda. Alkitab Pak Ustadz. Iya, dari mana? Dari siapa? Ada manuskripnya. Kan ada manuskripnya. Iya, dari siapa? Di sini Loh, kok juga dari ada siapa? manuskripnya. Sahih Bukhari ada manuskripnya juga. Tapi kan ada sanadnya yang bersambung pada Rasulullah. Saya kalau ada manuskrip, Pak Ustadz, dengar. Saya kalau ada manuskrip Sahih Bukhari, saya buka celana, buka baju, guling-guling depan Pak Ustadz. Mana? Manuskrip Sahih Bukhari mana? Allah. Jangan bohong lah Pak Ustadz. Itu Jangan teks kebiasaan aslinya bohong lah. Ada, Bang. Teks aslinya ada. Mana manuskripnya? Dengar, Manuskripnya mana? Tadi Pak Ustadz bilang Coba, manuskrip oke, ada. oke. Saya kalau ada, teman-teman Mana dengerin. manuskrip yang asli? Sebentar. Manuskrip Teman-teman Bible yang dengerin. asli mana? Manuskrip Bible yang asli mana? Coba. Saya Sekarang kalau ada manuskrip, sebentar manuskrip dong, yang Pak asli Ustadz. Bible mana? Manuskrip yang asli Bible mana? Ya sebentar, pelan-pelan Pak Ustadz, pelan-pelan. Saya ketika Pak Ustadz tadi klaim ada manuskrip Sahih Bukhari, saya kalau ada manuskrip Sahih Bukhari saat ini, saya buka celana, buka baju, guling-guling depan kalian semua teman-teman. Kalau ada manuskripnya. Jangan, maksudnya Pak Ustadz kan, ya mohon maaf ya Pak Ustadz, ya mungkin Pak Ustadz lebih pintar lah dari saya, tapi kan saya belajar juga, ya nggak bisa dibodoh-bodohin gitu juga loh Pak Ustadz. Pak Ustadz ini asal ngomong aja. Aduh. Anda Mana satu manuskrip, Bible saja Bang Anda Biblenya saja langsung dari Yohanes. Jadi Anda nututi zamannya Yohanes. Yohanes tidak ada selain Yohanes. Enggak, maksudnya gini Pak Ustadz. Maksudnya ya jangan melebih-lebihkan lah. Jangan melebih-lebihkan ada manuskrip Sahih Bukhari, enggak ada itu Pak Ustadz. Semua hadis itu enggak ada manuskripnya Pak Ustadz. Bahkan manuskrip Quran pun tidak lengkap Pak Ustadz. Kalau kita mau bahas manuskrip. Manuskrip tertua itu Pak Ustadz, itu Birmingham, itu cuma 2 lembar Pak Ustadz. Lalu ada manuskrip Sana'a namanya. Manuskrip Sana'a itu baru ditemukan di 1972. Saya kan belajar juga Pak Ustadz. Saya bahkan punya ini Pak Ustadz ya, tentang sejarah penulisan Al-Quran. Saya punya. Ini mungkin saya tunjukin dulu ke Pak Ustadz. Nih, teks sejarah Al-Quran saya pelajari juga Pak Ustadz. Ada juga
tentang material of the Quran itu dari After Jeffrey. Saya punya Pak Ustadz, saya belajar kok. Jadi kalau Pak Ustadz hanya ngomong tapi nggak ada ininya ya susah kalau sama saya Pak Ustadz. Bang, kita tidak harus manuskrip aslinya. Tapi manuskrip aslinya itu googling saja, Anda tahu Bang ada di mana. Ya, coba. Coba Pak Ustadz googling. Aduh, mana manuskrip. Udah saya jawab dulu. Yohanes, Anda tahu Yohanes itu dari siapa? Yohanes dari siapa? Kata Anda ada manuskrip aslinya. Ya, kata Anda ada manuskrip aslinya tadi. Ada. Anda tahu Sebentar itu saya. Yohanes dari siapa? Mana? Ya, saya ambil. Ya, saya ambil laptop saya Pak Ustadz ya. Saya tunjukkan manuskrip Alkitab ya. Kok ada laptop? Bagaimana nih Pak Ustadz ini? Manuskrip ini Bang, ya, yang asli umpama seperti ini Bible ya Alkitab. Ya. Ini Alkitab. Ini kan bukan manuskrip sudah. Sekarang yang manuskrip yang berbentuk seperti ini mana? Yang memang sudah berumur ribuan tahun dulu di zamannya ada. Nabi siapa kata kalian Nabi Yohanes ya? Ya sudah saya ambil laptop saya tunjukin tentang manuskrip. Enggak usah enggak usah jauh-jauh, Gimana? Anda percaya itu dari siapa? Itu sebutkan saja dulu. Kalau tidak bisa menyebutkan, bilangin saja. Oh ini maaf Ustaz, ini tidak ada rawinya, sehingga kita ngarang bebas. Ini dari Yohanes Pak Ustaz. Ini kan ada. Di dalam Sahih Bukhari Bang kita ya Bang. Gimana? Aulal isnad ya laqala man syaa ma syaa. Andaikan Islam ini tidak ada isnad, tidak ada sanad, maka orang Islam akan mudah berbicara seenaknya sendiri dalam agama. Alhamdulillah Islam dijaga Bang dengan adanya sanad. Alhamdulillah Islam dijaga dengan adanya para ulama. Kalau dalam versi kalian, coba saya tanya contohnya seperti yang tadi umpama seperti yang tadi saya tanya. Sehingga karena tidak ada manuskrip, maka bebas kita temukan di Google ternyata banyak yang dibuang ayat Bible. Terus kita ini mau mempertahankan bagaimana caranya? Enggak, ini riwayatnya dari ini riwayatnya dari ini tidak ada riwayatnya, saya buang. Tidak bisa karena tidak ada riwayatnya. Bebas berkata orang Bang, karena tidak ada sanad, tidak ada mata rantai yang bersambung ke atas. Ini Bang, kalau di Bible dengan Islam bedanya. Islam jelas bersanad. Kita tidak ngarang sendiri, kita kata Bukhari, kata Muslim, kata Suyuti, kata Ibnu Katsir. Masalahnya Bukhari nggak punya manuskrip Pak Ustadz. Allah, kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya kan Bukhari nggak punya manuskrip kan Pak Ustadz. Ali, kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Abbas, kata Sa'id bin Musayyab, kata Abu Hurairah, kata Siti Aisyah. Kita punya Bang. Kalau ini kata Yohanes, dari siapa? Ya pokoknya Yohanes, sudah selesai. Tapi kan Bukhari nggak punya manuskrip kan Pak Ustadz. Bahkan Quran pun nggak ada manuskripnya Pak Ustadz. Secara lengkap dari abad pertama Hijriah itu nggak lengkap. Nggak ada Pak Ustadz manuskripnya. Coba deh Pak Ustadz cari kalau ada. Iya, mana manuskrip Al-Quran di abad 1 Hijriah itu mana Pak Ustadz? Perpustakaan Qatar terdapat manuskrip Sahih Bukhari yang ditulis pada tahun 1174 1175 Masehi atau dalam kurung 569 sampai 570 Hijriah dalam aksara Andalusia. Tahun berapa Pak Ustaz? Tahun berapa? Perpustakaan Qatar. Cek di sana di perpustakaan Qatar. Anda pergi ke Qatar sana kalau tidak percaya. Tahun berapa tadi Pak Ustaz? Terus nanya tahun. Sekarang saya nanya itu Yohanes. Gimana Pak Ustaz ini? Tahun berapa tadi Pak Ustaz? Saya mau cross check. Tahun berapa tadi? Saya mau cross check. Ya. Tadi Pak Ustaz bilang tahun berapa? Cek ke perpustakaan sana, pergi ke Qatar. Iya, saya tahun mau berapa cek, tadi Pak Ustaz? Pak, saya mau cek Pak
itu saya mau cek tentang Sahih Bukhari manuskrip aslinya ada atau tidak Pak. Coba ke sana sampean. Iya, tadi yang Pak Ustadz bilang itu, Pak Ustadz bilang tadi itu tahun berapa ya? Mohon maaf Pak Ustadz, tahun berapa? Udah nggak usah ke sana Bang, buktikan. Anda dapat Kok nggak usah ke sana? Gimana sih Pak Ustadz? Anda dapat dari Yohanes itu dari mana? Ya, dari mana? Enggak, Anda dapat tahun berapa Pak Ustadz? Kasih tahu ke Ini saya, gimana dapat sih? dari mana? Itu perkataan Ini gimana Yohanes sih, Pak dari Ustadz? mana? Turun kan? Turun kan?